Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswaku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam kabar yang luar biasa. Karena para siswaku sekalian adalah generasi masa depan Indonesia. Ya, para siswaku sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak Bakri dalam pembelajaran IPS melalui video pembelajaran ini. Dalam kesempatan kali ini, Bapak Bakri akan meneruskan pembahasan yakni terkait dengan topik bab 3 tentang ketergantungan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama dan utama yang perlu kita ketahui bahwa interaksi antar ruang dalam kehidupan masyarakat itu hampir dalam segala bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, pendidikan, politik, hingga sampai pemerintahan. Nah, para siswaku sekalian, khususnya di bidang ekonomi, yang paling dominan interaksi itu terjadi terhadap satu ruang dan ruang yang lain, itu adalah dalam konteks perdagangan internasional. Secara sederhana, perdagangan internasional itu bisa diartikan sebagai satu kegiatan ekspor dan impor. Namun secara definisi bahwa perdagangan internasional itu juga diartikan sebagai perdagangan barang atau jasa antar negara yang dapat diwakili oleh penduduk atau badan semacam lembaga suatu negara dan atau badan lembaga negara lain itu didasarkan pada agreement atau kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Dan setiap negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional itu pasti mengharapkan keuntungan. Nah, itulah secara definisi tentang perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional itu juga terjadi sebagaimana atau layaknya dalam kehidupan manusia. Itu adalah didorong oleh adanya kebutuhan-kebutuhan. Para siswaku sekalian, setiap manusia itu pasti punya dorongan untuk memenuhi kebutuhannya secara personal. Nah, kalau secara komunal atau dalam bentuk masyarakat dalam sebuah negara, maka kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui aktivitas perdagangan internasional. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional itu yang pertama adalah karena ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu yang pertama. Karena kebutuhan dalam negeri tidak selalu bisa disuplai atau disediakan oleh dalam negeri, tetapi bisa juga kebutuhan dalam negeri itu berasal dari luar negeri. Nah, inilah kenapa terjadi perdagangan internasional. Nah, kemudian yang kedua perdagangan internasional itu juga faktor pendorongnya adalah karena faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya alam. Kita tahu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik yang sifatnya itu sandang, pangan, papan, ini sangat bergantung dengan apa yang disebut dengan sumber daya alam. Pangan jelas dari sumber daya alam. Papan juga sama, perumahan, mau dia dari kayu atau berbahan semen, ini adalah bahan-bahan dari galian. Jadi hampir kebutuhan kita sandang, pangan, papan ini adalah bersumber dari sumber daya alam. Nah, ketergantungan kehidupan manusia itu terhadap sumber daya alam ini menjadikan kebutuhan akan sumber daya alam ini menjadi penting sekali di dalam kehidupan kita. Nah, maka para siswa sekalian, salah satu faktor pendorong kenapa terjadi perdagangan internasional itu adalah karena faktor sumber daya alam. Mungkin di dalam negeri kita sumber daya alam tertentu berlimpah,
Nah, ini menjadi potensi kita menjadi negara yang mengekspor sumber daya alam tersebut. Atau sebaliknya, ya, kebutuhan akan sumber daya alam di dalam negeri kita itu kurang, maka kita menjadi negara yang mengimpor, ya, salah satu komoditas dari sumber daya alam yang ada dari luar negeri. Inilah faktor pendorong yang kedua. Faktor pendorong yang ketiga dari perdagangan internasional itu adalah karena faktor sumber daya manusia. Para siswaku sekalian, ya, dalam konteks sumber daya manusia ini juga sangat kompleks sekali. Kita bisa melihat di dalam kehidupan satu masyarakat di berbagai negara pada hari ini. Sebagai satu contoh misalnya, negara kita Indonesia itu memiliki penduduk usia muda yang banyak. Sementara, ya, lapangan pekerjaan, ya, di negara kita itu masih sedikit, ya. Nah, di sisi lain ada satu negara, sebut saja misalnya, ya, Malaysia, Jepang, ya, dengan jumlah penduduk yang sedikit, gitu, ya, dan kebutuhan mereka akan tenaga kerja yang juga banyak. Dalam hal ini, ya, maka terjadi apa yang disebut dengan simbiosis mutualisme, ya, saling melengkapi, saling membutuhkan antar satu negara dengan negara lain, khususnya, ya, dalam hal ini adalah terkait dengan tenaga kerja. Terus kemudian yang kedua, ya, bisa saja, ya, dalam konteks yang lain misalnya kebutuhan akan sumber daya manusia ini adalah tenaga ahli, ya. Tenaga ahli, ya, seperti misalnya negara kita Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, ya. Sebagai negara yang berkembang, tentunya Indonesia membutuhkan, ya, para ahli di bidang-bidang tertentu untuk, ya, bagaimana pembangunan ini bisa dilakukan. Oleh karena itu, maka terjadilah kegiatan di mana kita, ya, menarik, ya, tenaga ahli dari luar ke dalam negeri. Nah, ini adalah, ya, termasuk dalam kategori perdagangan internasional, yaitu dalam hal keahlian atau jasa. Baik, para siswaku sekalian, ya, faktor pendorong yang berikutnya, yang keempat dari kenapa terjadi perdagangan internasional itu bisa karena perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap negara itu punya keunggulan-keunggulan, ya. Salah satu keunggulan dari suatu negara itu, ya, bisa saja dia adalah memiliki, ya, kemajuan dalam hal sains dan teknologi atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa saja, ya, satu negara yang berkembang, ya, yang mungkin, ya, masih rendah dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, itu mengimpor, ya, produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara yang sudah maju. Jadi ada hubungan yang saling membutuhkan antara negara yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi dengan negara yang mungkin masih belum memiliki ketinggian dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan bagi negara yang masih rendah, ya, tingkat ilmu pengetahuan dan teknologinya, maka mereka sangat memerlukan sekali alih ilmu pengetahuan dan teknologi ini ke negaranya. Ya, faktor pendorong yang selanjutnya itu adalah karena perbedaan kebudayaan. Aktivitas perdagangan internasional juga bisa terjadi, ya, di sektor kebudayaan, ya. Karena perbedaan kebudayaan antar satu negara dengan negara lain itu menjadi interest, ya, daya tarik tersendiri bagi negara yang berbeda dari sisi kebudayaan. Salah satu contoh misalnya pada hari ini, ya, kita bisa melihat bagaimana, ya, keingintahuan, ya, dari negara lain terhadap budaya Indonesia. Pun sama, ya, bagaimana keingintahuan Indonesia terhadap budaya-budaya dari negara lain, ya, seperti misalnya dari Eropa, dari Jepang, ya, terus kemudian dari Timur Tengah dan seterusnya. Faktor pendorong dari perdagangan internasional yang berikutnya, ya, yang keenam itu adalah karena perbedaan biaya produksi. Dalam konteks berdagang, tentu orang akan mencari, ya, bagaimana cost itu bisa rendah, ya, tetapi keuntungan yang bisa diraih setinggi-tingginya, ya. Dalam bahasa ekonomi itu bagaimana, ya, mengeluarkan beban, ya, atau biaya itu rendah, tetapi untungnya atau labanya meraih laba tinggi, ya. Nah, pun sama dalam perdagangan internasional juga begitu, ya.
individu-individu atau badan-badan ya yang mewakili suatu negara yang berusaha di luar atau hendak membeli ya sesuatu dari luar, pasti menginginkan dengan harga yang rendah ya, dan juga cost yang juga rendah. Pun sama ya, ketika suatu negara yang melakukan kegiatan ekspor ya ke luar negeri, itu juga berharap ya untuk meraih keuntungan yang besar dengan menekan cost atau biaya gitu. Nah, ini adalah satu bukti bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional juga berlaku ya sifat-sifat pedagang ya, yang ingin meraih keuntungan, baik itu dari sisi pembeli maupun penjual, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Kalau kita berbicara barang ya ataupun jasa ya, ini sangat berkaitan dengan selera konsumen. Nah, di dalam perdagangan internasional pun berlaku hal yang sama ya. Setiap konsumen-konsumen asing atau yang berada di luar negeri sana ya, itu juga memiliki selera yang berbeda-beda ya. Orang Uzbek ya berbeda seleranya dengan orang India ya dalam misalnya melihat satu barang. Pun sama orang Jepang ya, orang Rusia, Cina dan juga orang Afrika, Amerika, ini memiliki perbedaan selera. Nah, maka dalam hal ini ya dinamika di dalam perdagangan internasional itu juga bisa terjadi disebabkan oleh ya perbedaan selera. Nah, maka dalam hal ini ya selera yang dimiliki oleh konsumen-konsumen masyarakat ya yang ada di permukaan bumi ini itu akan tertuju kemana? Akan memilih apa, ingin apa, gitu ya, butuh apa. Nah, ini perbedaan selera. Ya. Nah, sebaliknya ya, faktor pendorong perdagangan internasional yang berikutnya ya, itu adalah karena persamaan selera. Ya. Persamaan selera juga adalah memicu atau mendorong ya terjadinya perdagangan internasional. Sebagai satu contoh misalnya, ya. Selera masyarakat Muslim ya dunia itu ternyata ya menurut data itu sangat besar terhadap industri hijab Indonesia. Ya. Konon ya menurut beberapa survei bahwa apa yang menyebabkan selera hijab atau hijaber dunia itu tinggi terhadap industri atau produk-produk hijab Indonesia, karena dianggap produk hijab Indonesia itu tidak bernuansa etnik tertentu gitu ya, tetapi lebih netral. Nah, maka akhirnya kesamaan selera dalam hal bagaimana menggunakan hijab yang netral ya, tidak bernuansa etnik yang begitu dominan, ini ternyata menjadikan ya produk hijab Indonesia itu bisa merambah pasar dunia ya dalam industri hijab. Dan yang berikutnya ya, faktor pendorong perdagangan internasional itu adalah karena keinginan untuk ya memperluas jaringan pemasaran. Ya. Siapa sih yang tidak ingin ya jangkauan pasarnya itu bisa merambah ya ke berbagai negara di dunia. Ya. Insting atau naluri bisnis ya para pengusaha itu tentu tidak akan puas ya hanya mencukupkan ya, barang-barang dagangannya itu hanya berlaku di dalam negeri, baik itu dari sisi individu pedagangnya maupun dari sisi pemerintah. Nah, para siswa sekalian ya, dorongan-dorongan atau insting bisnis seperti ini akhirnya ya juga mendorong seorang pengusaha untuk bisa merambah ya pasar-pasar dunia. Maka ya ini adalah salah satu faktor pendorong sehingga terjadinya perdagangan internasional, yaitu disebabkan oleh adanya dorongan untuk memperluas jangkauan pasar. Para siswa sekalian, yang terakhir ya yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional ya yang juga sangat penting hari ini ya, yaitu adalah karena globalisasi. Globalisasi itu apa? Globalisasi itu adalah ya tidak adanya lagi pembatas antar negara. Seolah-olah ya
antar satu negara dengan negara yang lain, meskipun berbeda daerah waktu yang sangat diametral ya, tetapi hari ini semua serba dekat. Nah, para siswaku sekalian ya, kenapa globalisasi ini terjadi? Tentunya karena ya didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian memicu ya perkembangan teknologi informasi, teknologi transportasi yang menyebabkan ya mobilitas manusia antar satu negara dengan negara yang lain, komunikasi antar satu ya negara dengan negara yang lain itu seperti tidak ada pembatas lagi. Nah, akibatnya para siswa sekalian ya, kegiatan perdagangan internasional yang merupakan kebutuhan antar satu negara dengan negara lain itu jadi mudah dilakukan pada hari ini. Ayo, siapa yang sudah belanja online atau mesan barang secara online yang kemudian kaget ternyata ya dalam tempo waktu 3 hari melalui salah satu aplikasi belanja online ya, dalam waktu 3 hari barang dikirim dari Tiongkok, barang dikirim dari negara lain. Inilah globalisasi yang kemudian mendorong terjadinya perdagangan internet. Nah, itulah tadi ya para siswaku sekalian ya, faktor-faktor pendorong sehingga terjadinya perdagangan internasional. Nah, dorongan-dorongan ya dari beberapa faktor tadi memberikan manfaat yang besar sebenarnya bagi kehidupan suatu masyarakat di berbagai negara.